Sholat ini yang dimana ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Kenapa? Sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perantara. Tak ada perantara. Sholat itu langsung diwasiatkan, langsung diwahyukan kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak ada perantara malaikat Jibril. Puasa apa perantara malaikat Jibril? Ibadah yang lain perantara malaikat Jibril. Illa sholat. Saking pentingnya sholat, saking mulianya sholat, maka tidak ada perantara. Apa buktinya? Malaikat Jibril apakah mampu menemani Rasulullah sampai berjumpa dengan Allah? Tidak. Malaikat-malaikat lain tidak. Malaikat Jibril yang dimana agung, takut kebakar. Sakingnya tidak kuat berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Tapi Nabi Muhammad begitu kuat. Maka ibadah sholat jangan dimain-mainin. Ibadah sholat itu ibadah yang begitu indah. Ibadah sholat itu yang menjaga hati, pikiran, jasad. Orang yang rajin sholat, insya Allah jarang kena rematik. Amin. Kenapa? Kalau rukunya rapi, itidalnya rapi, sujudnya rapi, itu kalau sujud pala di bawah itu mengalir tuh darah ke kepala. Kenapa? Biar itu pemutaran darah rapi. Jadi itu terapi pribadi itu sebenarnya. Itulah sholat. Makanya dahulu ada seorang ulama yang begitu agung yang bernama Al-Alama Al-Imam Ahmad bin Zaid Bizaini Dahlan. Beliau ini seorang ulama kelahiran Mekah. Beliau ulama kelahiran Mekah. Beliau ini seorang alim, begitu yang pengarang kitab. Beliau ini ahlul bait. Dan salah satu muridnya beliau itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka kalau berbicara Syekh Nawawi Al-Bantani kenapa cerdas, lihat gurunya siapa. Maka kalian kalau mau pintar cari gurunya dulu, guru siapa. Kalau kalian mau bisa baca Quran, kudu datang ke ahli Quran. Kalian pengen datang ke, kalian pengen bisa sholat, pengen bisa baca Quran, pengen bisa qori, pengen bisa main hadroh, datang ke Ustadz Fajar. Ustadz Fajar dan bukan jago, hadroh jago, apa yang nggak bisa. Ini spesialis pakai guru kita. Jangan lupa untuk mencari sanad keilmuan. Saking pentingnya sholat ini beliau, Syekh Ahmad mengarang kitab dengan Majmu Mustamilun ala Arba'ah Rasail. Ini beliau mengarang kitab itu menukil dari hadisnya Rasulullah SAW yang dimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Beliau menukil mengangkat hadis yang berbunyi min abadin min mu'minin yatruku sholata wala yatiha illa kataballah ala wajhi. Jadi beliau ini mengarang kitab mengangkat dari hadis Rasulullah SAW. Siapa orang yang beriman, siapa hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yatruku sholat, meninggalkan sholat, walam yatiha, dan dia ini meninggalkan sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan dirinya di wajahnya itu apa? Hada kharijun minar rahmatillah bariun minhu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini akan menyampaikan terhadap dia, inilah seorang hamba yang dimana keluar dari rahmatku. Inilah seorang hamba yang dimana tidak mau mendapatkan rahmatku. Maka bariun minhu, maka aku tidak peduli dengan dirinya. Makanya apa? Barang siapa orang yang meninggalkan sholat, maka nanti kalian akan dituliskan jidat kalian. Bukan kafirun. Kafirun nanti Fir'aun. Tapi apa? Hada disusnya, hada, inilah seseorang yang dimana meninggalkan rahmatku, nggak mau mendapatkan kasih sayangku, sehingga bariun, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala cuek, masa bodoh terhadap ini orang. Pertanyaannya, surga dan neraka siapa yang punya? Siapa yang punya? Surga dan neraka yang menciptakan Allah apa manusia? Yang menciptakan Allah apa manusia? Yang punya pintu surga Allah apa manusia? Yang punya pintu neraka Allah apa manusia? Yang pantas masukkan kepada surga atau neraka Allah apa manusia? Pertanyaannya, berarti apabila ada seorang manusia meninggalkan sholat, maka dia sama aja tidak mau masuk surga. Inilah seorang hamba yang keluar dari rahmatku. Ya Allah. Betul. Makanya harus dijaga.
Ya, maka ulama kita ajib banget bikin rokok 2, 3, 4. Ya Ustaz Guntur ya. Duanya harus dijaga, jangan doain rokoknya doang. Ini mah doain rokoknya doang, ya kan? Tapi duanya nggak dijaga, tiganya nggak dijaga, empatnya nggak dijaga. Harus tuh. Saking cerdasnya tuh ulama-ulama guru-guru kita dulu begitu. Duanya subuhnya dijaga, tiganya maghribnya dijaga, ya kan? Empatnya zuhurnya, asarnya, isanya harus dijaga. Ini mah ngepas-ngepus sholatnya kagak, ya kan? Belepetan. Ngaku Islam, ngaku cinta ulama, ngaku cinta habaib, tapi sholatnya kagak. Ada nggak di sini? Katanya gopur apa? Katanya gopur ya? Iya ini samping Gitu ya kan? Jangan ngaku cinta sama ulama, jangan ngaku cinta sama habaib, jangan ngaku cinta sama nabi, jangan pernah ngaku beriman terhadap sama Allah apabila kalian ninggalin sholat. Kenapa? Kalau kalian ninggalin sholat berarti kalian seakan-akan tidak percaya ada siksa kubur, seakan-akan kalian tidak percaya adanya siksa neraka, seakan-akan kalian tidak percaya adanya kenikmatan di dalam surga. Betul, betul. Betul, betul. Pertanyaannya, masih berani ninggalin sholat apa enggak? Masih berani ninggalin sholat apa enggak? Di dalam hadis yang lain dikatakan wa idza taqarrul abdun, wa idza taraqal abdun, apabila ada seorang hamba meninggalkan fardhon wahidan, meninggalkan satu aja, satu waktu sholat, maka ini orang akan apa? Kutibusmuhu ala babinar, maka ini orang akan ditulis namanya di atas pintu neraka. Itu apabila ninggalin waktu satu sholat. Makanya nih rata-rata kalau alumni pesantren baru masuk pesantren itu disuruh kodo sholat dulu. Habis sholat zuhur berdiri lagi kodo sholatnya. Kurang lebih ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Kita di pesantren begitu, insya Allah aman dah kita dah. Ya nggak modok bagaimana ya kan? Kapan mau kodonya? Baru assalamualaikum assalamualaikum megang HP ya kan, itu nungguin ayam beb betul 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 iya. Kiran guru WA cuma di-read doang, emangnya koran apa? Giran guru yang WA dijadiin koran ya kan, giran ayam beb yang WA dijadiin kenang-kenangan, jadikan angan-anganan ya kan, langsung traveling pikirannya. Mau ke satu mana nih, satu sawah, satu pengasinan, mau ke GB apa ke mana ya kan? Itu bagaimana kalau mau kodonya apabila dikit HP, dikit HP gitu bang. Inilah saking pentingnya sholat. Makanya kalian nih jadi laki-laki itu seorang pemimpin. Gopur bilang saya nggak sekolah S1 S2, jadi bagaimana mau jadi presiden, bagaimana mau jadi gubernur, bagaimana mau jadi RT, ya kan? Seorang pemimpin itu minimal, seorang laki-laki minimal menjadi pemimpin dirinya sendiri, mengarahkan diri sendiri zahir dan batin agar menjadi taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang laki-laki akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kalau pemimpinnya aja bawa mobilnya oleng-olengan, apalagi penumpangnya mutah uga. Betul. Makanya kalau pemimpin salah tegur dikit. Bang, kalau supirnya salah kudu diingetin. Karena kalau supir masuk jurang naik mobil, kita juga ngikut masuk jurang naik mobil. Makanya kudu diingetin, colek dikit gitu. Yang beneran dikit lah. Gitu ya sadar. Betul. Itu berbicara kewajiban sholat. Saya tanya, sholat ada berapa waktu? 5. Pertama apa? Oke, kita sering guru-guru ngejelasin tentang kitab Dardir tentang Isra wal Mi'raj. Saya pengen tahu pertama kali Rasulullah mendirikan sholat apa? Ayo, pertama kali Rasulullah mendirikan sholat apa? Ayo, ada yang zuhur, ada yang subuh. Ayo apa? Apa yang benar? Setahu saya yang benar. Yang benar zuhur, yang benar. Subuh. 6 tak ingat 2, 3, 4 baik dia. Gitu. Itu dari 5 ini bisa dikodo semua nggak? Subuh bisa dikodo nggak? Bisa. Zuhur bisa nggak dikodo? Bisa. Asar bisa?
maghrib, Bisa. isya, Bisa. terus apa sholat yang nggak bisa dikodok? Ayo, sholat yang nggak bisa dikodok apa? Tapi kita pernah meninggalkan itu sholat, kecuali di pesantren-pesantren kita, guru-guru kita memakai mazhab Imam Maliki kemarin tuh. Karena apa? Urgent, darurat, ya kan? Apa? Sholat Jumat, sholat Jumat wajib, sholat Jumat wajib. Pertanyaannya kemarin berapa lama ente nggak sholat Jumat? Ayo, ada syaratnya. Mau ente khutbah sendiri, yang dengerin ente sendiri, ente ajar ente komat, ente imam ente makmum, ya kan? Betul. Ini tadi di dalam hadis, apabila orang meninggalkan sholat satu waktu aja, maka dicatat namanya di atas pintu neraka. Pertanyaannya, kawan-kawan kita yang nggak sholat Jumat sekian lama, udah berapa lama itu di atas itu, atas neraka? Orang mah kalau mau nulis di atas surga namanya Haris Abdillah, Amin. Ustadz Fajar, Ustadz Sulaiman, Ustadz Guntur, ya kan gitu. Yang enak kan di atas pintu surga. Ini nulis di atas pintu neraka. Nah, makanya semoga aja kita di sini berkumpul. Saya dapat pesan dari guru-guru. Kita ini berkumpul ini, siapapun yang selamat duluan maka saling menyelamatkan yang lain. Kalian apabila masuk surga duluan, cari nih kita orang. Kita orang pun insya Allah nanti akan masuk surga duluan, akan mencari kali. Ya itulah perkumpulan yang Allah ridhoi. Tidaklah kita berkumpul di sini melainkan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala.